Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mau menjelaskan tentang kaidah pakem nasab lebih detail atas permintaan sahabat saya, saudara saya, Gusmu, Bekasi. Assalamualaikum Gusmu. Mungkin agak lama sedikit dengar sampai habis ya, nambah ilmu wawasan. Jadi begini, pakem kesohihan nasab seseorang itu disepakati oleh nakobah ahlul bait dunia, seluruh dunia, Timur Tengah, Barat, semua itu ilmiah. Harus ada isbat sohih nasab, pengakuan dari mana dia dilahirkan, si fulan yang kepingin isbat dilahirkan, dan negara asal leluhurnya. Misal leluhurnya dari Pakistan, harus ada isbat dari Pakistan. Karena yang tahu kita, kalau kita, ya negara di mana leluhur kita dilahirkan. Jangan sampai kita mengaku ahlul bait Rasulullah SAW, sekarang negara yang leluhur kita ngakuin kita, ya Al-Fakir ini, ya kan, dari Syed Maulana Yakin Sunan Giri bin Yakub bin Ibrahim Isa bin Junais bin Abu Qadi bin Su'aib Syabul Jabal Syabul Rajak Ahmad Soleh Syabul Qadir Al-Jalani Ustaz Abdullah bin Yahya Muhammad Daud Musa Abdullah Hasan Musanna Salim Sibeti Syuki bin Harod Wasallam. Jadi berkaitan, bersambung. Ya, jangan sampai kita misalnya dari Irak minta pengakuan di Indonesia. Rasulullah kan dari Arab. Jadi gitu ya. Contoh, Al-Fakir dari Jurat Wali Songo, tepatnya Sunan Giri, Syed Maulana Yakin. Jadi saya mencari nakobah mana yang menaungi itu, yang berkompeten di bidang itu. Dan saya temukan ada nakobah yang namanya Naat, nakobah Ansab. Akhirnya saya ke sana, saya minta cekkan data saya, alhamdulillah sahih nasab. Sahih nasab ini nakobahnya. Nih. Nakobah Ansab Auliatis A. Dan Naat sendiri bekerjasama dengan nakobah kerajaan Maroko. Benarkah Jurus Syabul Qadir Jalani itu memiliki juriat Sunan Giri? Ternyata benar. Isbatlah di sini, keterangan sini. Sunan Giri, Sunan Kudus itu sebagai juriat Syabul Qadir Al-Jalani. Di sana Pami Al-Qadir Al-Musawi bagi juriat Syabul Qadir Al-Jalani. Coba lihat Maroko. Negara besar kerajaan Maroko, nakobah besar Maroko, sangat memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Coba lihat. Di sana pasti bersama dengan pemerintah. Ini ada stempel dinas pemerintahan di bidang pertahanan, departemen luar negeri, sosial, departemen budaya, nih, kerajaan, nih. Jadi tidak bisa macam-macam dengan Maroko. Selain nakobah lokal, tapi di segi dunia juga negara yang kaya raya. Ini saat serah terima secara simbolis syahadana ini oleh ketua AM kami, mutasyar kami, almarhum Abuya Syed Syarif. Ketua beliau dari Sunan Giri juga, Abuya Saiful Islam, yang baru-baru ini lagi heboh tes DNA sohih nasab pula. Nasab dan tes DNA juga sohih nasab. Nih. Dan bersama beliau ke pimpinan pondok pesantren Hasan Genggong yang besar itu di Probolinggo. Dan ketua umum saya, Syed Iljam Al-Jalani Al-Sari juga, pimpinan pesantren Al-Fatih Pamekasan. Ini Al-Fakir, ini Syed Adenan Al-Tari Al-Sani. Nih. Dan ada kerjasama antara Maroko dan nakobah Naat yang isbat di sana saat itu mendapatkan kerjasama sekolah gratis dan biaya 3.000 dirham atau 5.000 rupiah. Itu.
Satu. Oh ya, ini yang saya pribadi nih. Coba lihat. Nih. Syekh Qadir Jilani. Syahadah nasab. Coba lihat. Muhammad Junaidi, Bima Nasir, bla 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 bla. Nih, stempel-stempelnya. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Mau pudar ya sudah, karena stempel asli kan. Tapi sebelum pudar, Al-Fakir minta tolong Sekjen Naat untuk mentransitkan. Nih. Jadi secara nasab sahih. Kedua, saya mendapat informasi bahwa di Indonesia ini ada nakobah cabang Turki. Cabang Turki namanya Nakobah Basyaiban Adrisi cabang Turki yang bekerjasama dengan Sastra Nakobah. Akhirnya Fakir mengisbatkan juga ke sana. Alhamdulillah sahih nasab pula. Nih. Nih. Muhammad Junaidi, Said Sarif. Baik. Ada Simion, ada Irak, Nakobah Iran, Turki. Coba lihat. Ada Jair. Jadi Nakobah Arab itu semua itu saling menyambung. Mereka saling berkaitan. Saling berkaitan. Said Sarif. Jadi semuanya pakai nama gelar Sarif. Ini sebenarnya banyak stempelnya, cuma karena penuh jadi Nakobah beri kebijakan yang besar-besar aja. Ini Nakobah besar dunia ini. Nah, Al-Fakir ditawarkan untuk Sarif, ada Nakobah Arifai. Antum mau isbat nggak? Menurut koleksi. Al-Fakir akhirnya masukkan diri. Alhamdulillah, Arifai ini di bawah naungan Uzbekistan, Suriah, juga di Yaman dia. Termasuk Nakobah lokal seperti Maroko tapi besar, bercabangnya hampir seluruh dunia. Ini sama gelarnya. Nasab Ashraf Syarif Muhammad Junaidi Al-Kilani Al-Hassani ini. Kalau di negara-negara Arab selain Maroko, Junaid Syekh Abdul Qadir Jilani itu gelarnya Al-Qadiri Al-Jilani atau Al-Kilani. Sekarang dalam Maroko dia pakai Al-Qadiri, pakai nama Syekh Abdul Qadirnya Al-Qadiri Al-Musawi Al-Hassani, Hasan Musanna. Nah, karena Al-Fakir sudah sahih nasab, ini stempel-stempelnya nih, coba lihat, bayangkan. Jadi tidak ada nakobah-nakobah dunia itu stempel 1 2 nggak ada. Mereka saling berkaitan karena kesinambungan, saling menjaga. Nah, akhirnya Al-Fakir mengisbatkan pula dengan nakobah yang ada di Damaskus sebagai asal Syekh Abdul Jalani. Damaskus kan persis sama Irak kan. Nih. Nakobah Ashraf Al-Kilani. Nah, internasional. Nih. Ini penghargaan nakib kami nih, Syekh Munir Al-Kilani. Nih penghargaan di beliau nih. Nih, seluruh dunia. 7 negara ini. Nih. Nah. Abdul Karim ini anak ini. Al-Kilani. Ini coba lihat stempelnya. Stempel negara-negara dunia. Nakobah-nakobah dunia. Nih. Ada Irak, Hashimiyun, ada Jair, Iran, Damaskus. Nih. Oh ya lupa. Maroko itu pengisbatan Syekh Munir Al-Yakin di Maroko dan Al-Fakir sendiri itu berjalan kurang lebih 5 bulan. Saking menjaganya Maroko. Para ulama nasab Maroko kumpulan untuk membahas masalah ini. Dan Al-Fakir mendapatkan syahadah pula dari ketua saya pribadi dari Nakib Internasional, satu nasional Syekh Ahmad Al-Idrisi, Basyaiban Al-Idrisi Al-Hassani. Nih. Ini.
Ini Nakoba, Basheban, RDC. Kalau ini bekerjasama dengan Nakoba, Suriah, Uzbekistan, dan Aljazair. Ini ketua saya ini, penghargaan-penghargaannya bersama ya. Nah, sedangkan Basheban ini yang Indonesia ini bersama dengan Turki. Nih, alhamdulillah wa syukurillah, Juriyat Wali Songo, alhamdulillah mulai Al-Fakir. Informasi yang saya dapat, nakib internasional itu ada 2. Satu ada di Malang, Syekh Samsul Basheban dari Nakoba Basheban. Tapi di khusus saya dari Juriyat Wali Songo, alhamdulillah Al-Fakir menjadi bukan hanya nasab, bukan hanya wasikoh, bukan hanya bitokoh, tapi juga bitokoh, wasikoh, syahadat nasab, tapi juga dipercaya alhamdulillah syukurillah oleh Nakoba besar dunia Aljazair menjadi nakib. Nakib itu pengawas nasab dan yang bisa membantu orang-orang dimanapun orang-orang yang ada di Indonesia untuk isbat ke luar negeri. Al-Fakir. Dan setelah ilmiah dapat ini. Nakib Syarif. Syed Syarif. Jadi semua Nakoba hampir sedunia gelar cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli itu adalah gelarnya Said Syarif. Itu saya contohkan semua. Kita tidak bisa berbohong. Kita nggak bisa berbohong. Sekarang zaman medsos, zaman internet, hal-hal yang untuk menipu stempel atau apapun itu bisa akan ketahuan. Apalagi Al-Fakir memiliki kebiasaan hampir sama dengan para asrof Ahlul Bait Rasulullah yang ada di Arab. Suka posting di FB. Bukan para asrof itu bukan sombong. Pertama Al-Fakir nanya ke Nakib, ya Nakib, kok para Nakib itu suka posting di FB ya? Oh itu Syarif, untuk menghindari penipuan, pemalsuan nasab stempel. Kalau di share kan ketahuan. Oh soheh. Oh Nakoba Damaskus mengeluarkan ini. Sama kayak kita. Keluarga saya. Dicek kata bukan. Jadi gunanya medsos itu untuk menambah saudara dan menghindari penipuan. Gak mungkin dong berusaha stempel negara orang baru kita share di medsos secara terang, gak mungkin. Jadi bisa seperti itu. Dan kebiasaan mereka para Ahlul Bait Rasulullah SAW itu dia nggak jual-jual nasab. Maksudnya nggak jual-jual nasab itu nggak cucu Nabi berkah, dihormatin, dimuliakan, nggak begitu. Kesenangannya share di medsos untuk jadi saudara-saudara yang hilang. Kan kalau lihat, Al-Qani dari Indonesia, ada saudaraku di Indonesia, begitu. Tapi dia juga begini, akhirnya mengundang teman-temannya untuk ngopi di rumahnya, memperlihatkan keluarga lo, nakobah ini, seperti itu. Jadi aneh sekali Indonesia yang jual-jual berkah. Cucu Nabi harus dimuliakan. Gak begitu kata Nakib. Itu. Ya. Kita lanjut. Nah, Nakoba dunia itu memiliki ketua. Ketua Nakoba dunia itu 2 yang paling penting. Semua penting, cuma yang paling tersohor 2. Ketua Nakoba dunia yang paling tua Hashimun Turki yang ketuai oleh Syed Syarif, Dr. Andes, Dr. Syed Munir. Dan Mesir ketua wakilnya. Kalau 2 itu ngomong A, maka A semua. Kalau B semua. Biar pernah isbat 20 biji, 20 Nakoba, 20 negara, 100 Nakoba. Kalau kata Turki batal, salah, ubah semua. Karena Turki dihormatin kan, jadi Nakoba dunia itu saling menghormati dia. Saling link. Dan Turki betul-betul menjaga. Semua menjaga. Karena di Nakoba itu biasanya kalau sebelum isbat itu dia bikin dulu Nakoba itu wasikoh disebarkan dulu ke seluruh Nakoba dunia. Soheh gak ada pertentangan, baru isbat. Begitu. Nah, alhamdulillah Al-Fakir tantang saat itu. Antum sudah Soheh Syarif, gak bisa dibantah lagi. Tapi Anda dengar puncak segala nasab itu ada di Turki sebagai Nakoba dunia, sebagai ketua Nakoba dunia. Kalau Turki A semua.
Kalau antum yang benar, isbatkan. Akhirnya aku tertantang untuk isbat kembali di Turki. Alhamdulillah, kurang lebih 7 bulan sahih nasab. Bayangkan, Maroko 5 bulan. Udah kelar bertahun-tahun, ketika masuk Turki, dicek lagi. Bayangkan pian, saking menjaganya Turki. Karena nggak mau, karena narkoba dunia itu harus pasti disembah pemerintah. Dia nggak mau menjaga, membawa buruk ke negara, menjaga yang baik, menghancurkan narkoba dia. Jangan hati-hati. Alhamdulillah, hubungan antara Maroko dan Damaskus, Aljazair, bersama nih, coba lihat. Nih, coba lihat. Coba lihat. Nih. Asapna Al-Kelani, Halasani, Pi Kalimantani, nah Indonesia, coba bayangkan. Nih. Sama Aisyah Asyarif Muhammad Junaidi bin Syarif Muhammad Nasir bla 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 bla. Ya. Nah. Syarif Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Coba lihat. Semua melibatkan departemen negara. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk sementara ini Al-Fakir sampai tahun 2023 ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya? Tanggal 8. Satu-satunya jurid Wali Songo yang mewakili Wali Songo isbat di Turki dan soheh. Jadi Wali Songo khususnya Sunan Giri tidak bisa di umumnya Wali Songo khususnya Sunan Giri tidak bisa diutak-atik. Siapa yang berani utak-atik? Paling-paling cuma dongeng, fitnah, seperti yang ada comot gambar, tulis macam-macam, comot gambar, tulis macam-macam. Yang biasanya sohe datain orang, persekusi, nggak berani. Coba lihat. Biasanya ada fitnah, biasanya orang penting itu ada fitnah. Orang penting, walau masih nggak usah apa-apa. Itu bisa fitnah. Itu fitnahnya. Teman-teman lihat, nggak ada yang datang kita berdiskusi, nggak ada. Comot gambar, terus macam-macam. Begitu, datang macam-macam. Ya kan? Gini-gini Al-Fakir, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi jasa ketua saya yang di Salam, Syed Ahmad Bashir Al-Jisi. Al-Fakir mendapatkan sementara ini siapa Al-Fakir juga. Setahuan Al-Fakir aja yang sementara ini masih dapat gelar Profesor Doktorat Sandi Kausa dari nih. Di bidang nasab. Persatuan nih. Coba lihat. Sama Syarif Muhammad Junaidi nah. Dan Al-Fakir juga mendapatkan gelar doktor selain profesor, ada doktor dari Damaskus, Nakoba Al-Fakir. Nih. Al-Kelani. Coba lihat. Dr. Muhammad Junaidi bin Nasir Al-Kelani. Ini dunia Arab. Dunia Barat Al-Fakir apa itu Irlandia. Muhammad Junaidi Al-Kelani. Gelar doktor. Doktor Hankausa. Dan dapatkan dari ucapan perdamaian dari negara Mesir ini, para jenderal. Dan Al-Fakir dapat ini narkoba India. Ini nama kecil, makanya nama 2 dia stempelnya. Nama kecil. Narkoba kecil. Karena narkoba besar itu pasti dia Saudi pasti banyak stempelnya. Negara ini stempel, negara ini stempel. Karena berkaitan. Nasab itu berkaitan. Jangan sampai kita ngaku cucu Nabi, negara asal kita ngakuin. Itu yang penting. Ya. Bayangkan Indonesia yang besar ini, negara besar dunia. Indonesia negara besar, Muslim terbesar dunia.
makmur sentosa, ya dulunya Hindu Buddha jadi Islam, berkah Wali Songo. Bayangkan pian. Jadi ketika berbicara itu pakai logika, ya. Jangan sampai bicara dengan dengkul atau dengan kebodohan. Ya. Ini Al-Fakir alhamdulillah menjadi tim duta perdamaian. Nah, kenapa Al-Fakir dapat berapa kali duta perdamaian? Ini dari Irak dan narkoba lain itu, bayangkan berapa narkoba nih. Dari Mesir, VAV, Mesir, duta perdamaian dari Mesir. Coba lihat. Semua sama, Syed Sharif. Dan Al-Fakir mendapatkan juga penghargaan dari selamat ulang tahun dari selamat tahun baru dari Liga Arab. Kata Nakib, ini lebih besar daripada pengaruhnya di Arab daripada nasab. Di bidang pengaruh, bukan tentang nasab. Nih. Saya Sharif Muhammad Junaidi. Dan ini gelar komentar tinggi dari Turki. Banyak lagi sebenarnya. Banyak, cuma Al-Fakir nggak bisa masang. Penuh sudah. Coba yang pikir. Dari mana nih masangnya? Kalau ini kitab Peranakib Dunia dari abad ke-3 sampai abad ke-13. Nih. Sejarah Mubarak. Ansab nih, semuanya nih. Jadi intinya nasab itu adalah kesinambungan antara narkoba satu dan narkoba yang lain. Sangat jadi kebiasaan pertanyaan, apabila seseorang itu membeli nasab mulia, mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW, dia berasal dari mana ya? Dari Yordan, ya kan? Tapi nggak ada memiliki pengakuan nasab dari narkoba Yordan, tapi mendapatkan pengakuan nasab dari narkoba Indonesia, kan nggak nyambung, ya kan? Kecuali dia di Indonesia, lahir di Indonesia, leluhur sampai 10 leluhur Indonesia, akhirnya dia tuh dapat isbat dari Indonesia, baru ke Yordan lagi, soheh. Dan aneh lagi, contoh kedua lagi, bisa seseorang dari Pakistan. Seseorang itu dari Pakistan, ya kan, dari Pakistan sampai 7 leluhur itu di Pakistan. Dia nggak dapat pengakuan dari Pakistan. Pengakuan itu keluar, isbat nasab itu keluar apabila soheh nasabnya dicek oleh para nakib di bidangnya, yang ahli-ahli di bidangnya. Ingat, biarpun wali kutub, kalau dia nggak bergelar ahli nasab, ujian nggak bisa dipakai. Begitu sebaliknya, biarpun dia cuma tukang sampah, ya, biarpun Ahlul Bait itu hanya tukang gorengan, kalau dia ahli nasab dipakai hujahnya, karena yang dipakai itu pakam ilmiah di bidang nasab, ahli nasab. Tapi kebanyakan para nakib-nakib dunia nasab itu sudah memang, karena negara juga yang milih, sebagai negara yang milih, itu memiliki ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Contoh kayak Syekh Ali Jum'ah, Syekh Munir, Syekh Erkalani, ketua itu Syekh Ahmad Basbadisi, itu orang hebat-hebat semua. Ya, mungkin Al-Fakir agak panjang cerita, tapi ini adalah permintaan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Al-Fakir bilang, siapapun yang mengaku Ahlul Bait harus ada bukti isbat dari negara mana dia berasal. Ya, Al-Jilani harus ada dari Irak, Damaskus. Alhamdulillah, Sunan Giri sudah soheh dalam dan luar negeri, dan dia bisa diotak-atik. Ya, pulang bisa. Ubi ya, ini saling. Ayo Syed Ahmad ini anak Al-Fakir ini. Syed Ahmad, Sharif Ahmad Al-Jani Al-Sani, Bimbel Nasir Al-Jani Al-Sani. Ya, Puan tahu kan? Oh bimbel, oh iya, sekarang jalan. Ya, ini seadanya, karena Al-Fakir bukan YouTuber. Al-Fakir hanya memenuhi permintaan dari sahabat Al-Fakir, saudara Al-Fakir, Gus Muh Bekasi. Intinya, siapapun yang mengaku Ahlul Bait harus ada isbat dari negara mana dia berasal dan negara asal leluhurnya. Ya, itu sudah ditawar-tawar. Dan biasanya stempelnya banyak, nggak ada stempel satu.
Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum. Mungkin semua ini berkah dari Al-Fakir menggaumkan selawat minimal 20.000 sehari dan istighfar 5.000 sehari dan sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah wa syukurillah. Doakan Al-Fakir ya. Ya. Terus berjuang untuk kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi